Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam mujaddidil a'wam 'aman ba'da 'am. الذي أفتها بأفضل الأشهر الشهر رمضان شهر الشهور شهر المباركة الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم والآيات. Al-Kiram wal Muhtaram yang saya muliakan, Bapak selaku Ketua Masjid, Roh Aman beserta pengurus yang dimuliakan Allah, Pak Ketua RW beserta jajarannya, Ibu selaku Ketua Majelis Ta'lim serta pengurus, Tuan Imam kita yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sidang jemaah sholat tarawih, kaulah muda harapan bangsa yang saya muliakan. Tanpa terasa oleh kita malam ini sudah berada di malam ke-6, berarti sudah 5 hari Ramadan meninggalkan kita. Pertanyaan yang paling besar Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan tahun depan pasti datang, tapi apa kita bisa bertemu dengan tahun depan? Allahu a'lam bishawab ya Pak ya. Bisa bertemu, bisa tidak, tapi insya Allah kita akan bertemu kembali. Amin. Tentu dengan selalu kita bersyukur nikmat ini Allah akan tambah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Teristimewa sekali adalah nikmat iman. Makanya dengan selalu kita bersyukur, tentu alhamdulillah kita akan mewarisi nikmat yang besar, yaitu surganya Allah. Amin. Di samping kita bersyukur juga kita berselawat buat junjungan alam Sayyidul Mursalin, pimpinan yang tidak pernah berkata letih, ya Pak ya. Jadi kalau ada kita biasa mengucapkan kata letih Pak, tolong dihilangkan. Nabi nggak pernah berkata letih. Cuman beliau selalu menyampaikan konten kata beliau dengan ucapan jadidu imanakum bi kalimatillah la ilaha illallah. Berangkat baca bismillah sampai tujuan mengucapkan alhamdulillah. Inilah Rasulullah. Makanya kita dengan selalu berselawat kepada beliau, beliau senantiasa nggak pernah lupa sama kita sampai akhir hidup beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Artinya Pak, umatku, umatku, umatku sampai meninggal Pak. Beliau cinta sama kita. Bukan saja dalam persoalan itu beliau sampai di Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah SWT. Beliau mengucapkan dengan kata sebelum Allah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan Allah memberikan nilai yang paling besar, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi senantiasa menundukkan kepala sebelum mendengar ucapan assalamu alayna wa ala ibadika minas sholihin. Artinya Bapak begitu dekatnya Rasul sama kita. Makanya dalam waktu yang amat relatif singkat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembali dalam upaya merenungkan dan saya membuat satu pertanyaan yang paling besar. Min aina an aina ila aina. Pertanyaan ini kalau hidup dan subur dalam kehidupan kita, semakin banyak nikmat yang kita miliki, semakin terasa nikmat itu. Semakin jauh perjalanan kita di dalam perjalanan dunia ini, semakin terasa nikmat perjalanan. Tapi kalau pertanyaan ini hilang dan disirna dalam kehidupan kita, artinya apa Pak? Semakin banyak nikmat, semakin tersiksa oleh sebabkan nikmat.
Semakin jauh berjalan Bapak Ibu yang saya muliakan, semakin tersiksa. Semakin panjang umur Pak, semakin tersiksa. Kenapa? Pertanyaan ini hilang dalam kehidupan kita. Apa pertanyaan itu? Min aina ila aina. Min aina an aina ila aina. Siapa saya? Dari mana saya? Dan hendak ke mana saya? Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Artinya apa? Pada malam ini kita bertemu dalam rangka mustakmir, eksistensi keberadaan Islam. Islam tidak akan mampu berbicara kalau tidak umat Islam berbicara terhadap Islam. Bahkan hebatnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam tidak akan berarti apa-apa kalau tidak umat Islam menjadikan Islam arti dan makna yang luar biasa. Makanya kehadiran kita malam ini adalah mustakmir, wastakmarakum biha fastafur, sebanyak buih di lautan noda dan dosa. Allah akan kikis itu Pak. Yang nama dosa Bapak Ibu ya saya berikan, yang namanya dosa Pak, sekecil apapun dosa nggak bisa manusia bersamanya. Ya Pak ya, makanya malam ini kita malam ke-6 nih Pak, mari bersama kita Pak sampai malam ke akhir. Ya, kita bersemangat kita, jangan dipilih-pilih Pak. Ini kalau malam ganjil, mantap takbirnya. Kalau malam genap lah mulai litak Pak. Kenapa malam ganjil Lailatul Qadar turun? Malam genap biasanya nggak turun, rupanya dia turun di malam genap Pak. Maka jangan dipilih-pilih Pak. Ya Pak, ya, tetap semangat Pak. Ya, ausal Tuhan Pak. Artinya Pak, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak Pak angkat takbirnya. Begitu Pak ya. Ya Bu, ya ini persoalan Bu bagian. Kita kadang-kadang angkat takbir Pak, takut malaikat Pak. Ini hebatnya. Ya Pak yang angkat takbirnya, angkatlah yang baik ya Pak. Allahu Akbar ya Pak ya. Imam kita tadi alhamdulillah ya Pak. Kayak rasanya kita sholat di Mekah Pak, alhamdulillah Pak. Ya Pak ya, kita sholat di Masjid Darul Aman Pak, tapi rasanya Pak kita di Makkahul Mukarramah, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita pada malam ini adalah bermuamalah secara syariah. Nah ini, artinya apa? Melakukan suatu jual beli, usaha, melaksanakan integritas. Ya sudah barang tentu bagaimana kita mampu menciptakan dengan syar'i, dengan syarak Pak, dengan hukum. Nah, ya Pak ya. Kita pakai hukum ini, artinya kita hidupkan hukum ini. Tidak bisa kita dalam hidup ini Bapak Ibu yang saya muliakan menjalankan dengan kehendak kita sendiri. Ada hukum. Ya Pak ya, ada hukum syar'i, ada hukum Allah. Dia Allah menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub wa nahy minal haram. Ini Pak ya. Kaidah usul fikih menjelaskan sudah barang itu kalau memang itu perintah maka wajib hukumnya, kalau itu larang makanya sudah barang itu kalau larang itu hukumnya haram. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu yang saya muliakan. Nanti kalau itu perintah kenapa tidak? Fa iza ja'ajalum la yastakhiruna. Ini perlu kita renungkan bagaimana kehidupan itu kalau Allah sudah memberikan ketentuan tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Dan ini perlu kita jadikan dalam kehidupan kita. Kita jadikan sebagai renungan yang begitu mendalam dan mendasar. Makanya Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa hukum syar'i ini artinya apa? Berjual beli secara hukum Islam. Artinya apa Bapak Ibu yang saya bilang, kita di situ ada halal haramnya. Kalau halal kita lakukan, kalau haram kita tinggalkan. Ini perlu kita renungkan. Kalau itu namanya halal ya kita perjuangkan. Kalau itu haram kita tinggalkan. Tidak ada pilihan lain. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya perlu kita renungkan bagaimana kita meletakkan halal ini. So apapun nikmat yang kita miliki pada satu ketika nanti akan dipertanyakan Pak. Ya, akan dipersoalkan nanti. Apapun yang bentuknya harta kita, apapun yang bentuknya ya, kenikmatan dalam kehidupan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Qadirul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kalau kita melaksanakan jual beli itu ada halal haram ya Pak ya. Kalau halal kita laksanakan, kalau haram kita tinggalkan. Wah, turkum hajran jannah. Kita tinggalkan Pak, tapi dengan cara yang baik. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Tentu yang kedua, bagaimana untuk melaksanakan muamalah jual beli Pak, bagi yang secara syar'i itu, bagaimana kita mampu menciptakan kemaslahatan. Untungnya sama, penjual sama pembeli sama untung. Nggak ada pembeli yang untung, penjual yang rugi, tak ada Pak. Sama-sama untung. Sehingga zakat di umat Islam itu hidup Pak. Kenapa? Sama untung. Ya, sama berhasil.
sama mendapat nikmat. Artinya Bapak ya, ini perlu kita jadikan sebagai renungan. Kalau sudah berjalan sudah barang tentu yang namanya muamalah syariah ini, itu sudah barang tentu hal yang perlu kita jadikan sebagai renungan. Itu akan mendapat keberuntungan bersama, Pak. Nggak ada itu satu yang untung, satu yang rugi. Ini Ibu Bapak yang saya muliakan. Yang ketiga, kata Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa perdagangan secara syar'i, secara hukum itu Bapak Ibu saya mengatakan. Artinya apa? Ada di situ keridhaan Allah. Nah, ini Pak. Ada keridhaan. Jadi kita tuntut dalam beribadah, apapun yang kita lakukan itu ibadah. Dan dalam ibadah itu ada keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho Pak Bagia, apapun nikmat yang kita miliki, apapun nikmat yang kita perdapat, itu pasti akan menjadi rahmat. Nikmat tidak menjadi laknat, tapi nikmat menjadi rahmat, Pak. Ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Tidak jarang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di keheningan malam, jam 1 malam saudara kita dalam suasana yang beruntung dan berhasil kaya, Pak. Tapi nggak bisa tidur, Pak. Ini persoalan. Kenapa yang kita miliki dan kita punya itu Pak tidak ada keberkahan. Bahkan hebatnya Bapak Ibu yang saya berikan ada kemurkaan Allah. Kalau Allah sudah murka Pak tidak ada persoalan itu. Hujan es itu biasa Pak. Kita sampaikan es saja. Jangan tambah-tambah lagi. Ya Pak ya. Itu baru es Rasulullah batu Pak. Hujan batu Pak sampai ke Taif Pak. Muhammad Rasulullah dilempar sama batu Pak. Masya Allah Pak. Bergumuran darah Pak. Tetap Nabi berzikir kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Ya Pak ya. Maka itu pertanda-pertanda dalam kehidupan kita. Itu suatu pertanda baik Pak. Ya enggak ada pertanda buruk dalam kehidupan kita ini. Rabbana ma khalaqta bazat ya zabatila. Apa yang kau berikan kata Allah enggak pernah sia-sia adanya untuk hambaku. Hambaku yang mana? Hambaku yang mampu wazkuris marabbik wa tabattal ilaika tila. Di celah kesibukan dia berhenti dalam upaya membesarkan kebesaran Allah. Makanya malam ini kita hadir di rumah Allah dalam hal menciptakan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya jangan rugi kita malam ini Pak, yang luar biasa malam ini Pak, ribuan malaikat Pak datang ke masjid kita ini, cuman sayang nggak nampak malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau mau nampak malaikat meninggal dulu Pak. Ya Pak ya, orang meninggal Pak, itu nampak malaikat. Maka jam 1 malam dia meninggal Pak, jam 1 malam juga dia minta diselenggarakan. Cuman kita yang banyak tunggu menunggu Pak ya. Tunggu anak, tunggu menantu Pak, tunggu cucu ya Pak ya. Sementara almarhum diminta cepat diselenggarakan Pak. Hai anak-anakku, aku sudah nampak jalan terhampar putih Pak, dengan seputih-putihnya, dengan rombongan malaikat, harumnya malaikat Bapak Ibu seharum, bahkan lebih harum yang namanya kasturi. Bayangkan Pak, tidak ada jalan macet Pak, dan tidak ada jalan gelobang. Ibu Bapak yang saya muliakan, inilah perjalanan kita nanti. Makanya kematian itu bukan hal yang biasa Pak, tapi merupakan nikmat yang luar biasa. Al-maut babil fil jannah. Sudah kematian itu pintu untuk menuju ke surga Pak. Ya Pak ya, kita rindunya ke surga ya Pak ya. Gak mau kita ke neraka Pak ya. Jadi kalau surga sama-sama masuk kita Pak, kalau ke neraka sama-sama kita tolak Pak ya. Ya Pak ya, jangan sama-sama masuk Pak. Bahaya Pak. Neraka nggak ada Pak, 500 tahun perjalanan kaki manusia Pak, itu panas neraka sudah terasa Pak. Kadang-kadang manusia ini Pak ada Pak tongkol, ya Pak, anak ada zat, datang Israel, baru tahu, udah datang Israel Pak, apa mau bicara lagi Pak, apa mau dikata lagi Pak, rumah tinggal, kebun sawit tinggal Pak, apa lagi Pak, ruko Bapak tinggal, mobil expander tinggal, ya Pak semua tinggal Pak, handphone tinggal Pak, coba bayangkan, tidak ada orang mati bawa handphone, ada orang mati bawa handphone. Nggak ada Pak, kalaupun terbawa HP-nya Pak, sinyal putus Pak. Ya Pak, ini perlu kita renungkan Pak. Makanya dalam hidup ini kita tidak memiliki. Allah cuma satu, minta sama kita, wala tamsi fil ardi marwa. Hai apa yang tinggal di dunia, satu yang kau minta kata Allah, jangan sombong Pak. Ya Pak ya, apapun pangkat dan jabatan kita ini sama ya Pak ya, saling harga menghargai. Ustadz harus dihargai Pak. Sampai ke kendaraannya Pak dilepas ke Ustadz Pak, baru disalami Pak. Bapak kadang-kadang Ustadz sedang sholat sunat Pak, Bapak salami, diambil juga Pak ngasih Pak. Langsung sholat sunat Pak. Kenapa Bapak yang salah? Ya Pak, ini perlu kita renungkan Pak. Ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Artinya Pak, dalam kehidupan ini bagaimana kita menciptakan irhamu ahlal fil ardi, yarhamukum mampis sama Pak. Orang yang hebat kata Rasulullah, dicintai oleh apa yang di langit, dicintai oleh apa yang di bumi Bapak Ibu. Ya saya melihatkan adalah orang yang selalu menciptakan kasih sayang Pak. Makanya di bulan Ramadan ini rahasianya Pak, kalau mau enak Pak, banyak senyum. Ya Pak, jangan muram Pak, ini puasa muram.
Nampak Pak Imam juga muram Pak. Kenapa ayat dengan panjang-panjang Pak Imam? Asam urat sedang naik. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak ya, banyak senyum Pak insyaallah. Ya Pak ya. Pak Ustadz alhamdulillah lah Pak. Kan masih bugar ya Pak. Belum secantik ini Masjid Darul Aman ya Pak ya. Saya udah ceramah di sini Pak. Alhamdulillah Pak. Sekarang udah gagah Pak, dan kita semuanya gagah semua. Nah, ini perlu kita renungkan. Yang terakhir adalah bagaimana menciptakan, ya, salah satu melaksanakan yang namanya bermuamalah syar'i itu adalah pertama. Yang terakhir adalah bagaimana adanya ya kejujuran Pak, ya Pak. Jadi kalau telur itu Pak udah busuk Pak, jangan dijual lagi Pak. Nanti di padang mahsyar Bu, Bapak ya sama kan memakan telur yang baunya Pak, nauzubillah Pak. Bahkan beracun Pak. Kenapa? Telur udah busuk Pak masih dijual. Ya, itu kadang-kadang Pak ada Pak di atas cantik, di bawahnya rusak Pak. Jadi dibeli di atas Pak, rupanya di bawah nih Pak ada yang rusak, ada yang busuk Pak, ada yang nggak pantas dijual lagi. Dijual nih Pak, ada kejujuran. Makanya berlaksanakan salah satu di antaranya bermuamalah syar'i ini bagaimana kita menciptakan kejujuran dalam melaksanakan usaha kita. Esensi dari apa yang kita lakukan, baik itu bisnis, pertanian dan perdagangan, perikanan Pak, intinya adalah silaturahmi Pak. Maka semakin laris jualan kita, semakin mantap bisnis kita, semakin mantap juga silaturahmi kita Pak. Man umri bima anabsa wa awsatu fi rizqi rahimah. Siapa yang memanjang umur, murah rezeki, disayangi oleh seluruh manusia di dunia Pak. Ciptakan silaturahmi, kasih sayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu yang namanya bisnis dan namanya jualan bayar perdagangan itu Allah menjelaskan apa di dalam Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Pak, Allah menjelaskan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah berikan, Allah silakan untuk berjual beli Pak, bisnis. Tapi yang Allah jarang adalah riba. Riba ini sesuatu yang mengerikan Pak. Dia berdiri tapi dalam keadaan mabuk dan berputar. Inilah orang memakan riba. Pada giliran akhir Pak, hidupnya pasti menderita dan sengsara, dan orang pasti tidak senang samanya. Kenapa? Dia sudah selalu menyakiti hati saudara. Semoga kita akan melaksanakan salah satu di antaranya bermuamalah secara syariah. Insya Allah Bapak Ibu yang sampaikan, kalau ini kita ciptakan dalam bangsa kita akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Inilah Pak yang saya dapat sampaikan waktu dua memisahkan pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.